akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kesepakatan yang telah tercapai mengenai cairan roh bening untuk Tante Kailin. Mereka pada saat ini berbincang-bincang hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortality. Kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya di depan semua orang dan berkata, "Ini adalah pil huntian yang Chaos Immortality inginkan." Tentu saja perkataan Xiaoyan ini pun segera menarik 4 orang anggota keluarga Warcraft di hadapannya. Mereka baru saja dikejutkan oleh pil kultivasi sumsum dan pada saat ini mereka dikejutkan kembali oleh pil huntian. Chaos Overlord pun segera berkata dengan gembira bahwa dengan kumpulan pil huntian dari Xiaoyan, maka keluarga Warcraft mereka akan memiliki jaminan terhadap semua perubahan. Keluarga Warcraft mereka selalu menolak pil karena keunggulan fisik bawaan dari mereka, tetapi sejak dirinya mengetahui tentang kemanjuran pil ini, dirinya mengakui bahwa pil dari Xiaoyan ini benar-benar sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum sementara Chaos Immortality mengingatkan ayahnya. Chaos Immortality berkata bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan pembayaran. Menanggapi hal tersebut Chaos Overlord pun tersenyum dan memeriksa keuangan di cincin penyimpanannya. Namun pada saat ini ekspresi kemaluan segera melonjak di wajahnya karena dirinya menyadari bahwa pada saat ini dirinya tidak membawa cukup uang. Pada akhirnya dirinya pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini dirinya tidak membawa cukup uang. Bagaimana jika pada saat ini mereka menukarkan barang dengan pil tersebut? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Chaos Overlord pun pada saat ini merasa lega dan bertanya, apakah inti sihir bisa digunakan untuk pertukaran? Kemudian mata Xiaoyan pun seketika berbinar dan bertanya-tanya, level berapakah inti sihir yang akan dikeluarkan oleh kepala keluarga Warcraft? Semua orang di Xiao Mansion juga pada saat ini benar-benar menantikan apa yang akan dikeluarkan oleh keluarga Warcraft, bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini menanti ekspresi mereka pun berubah menjadi keterkejutan, karena inti sihir yang dikeluarkan oleh Chaos Overlord pada saat ini sepertinya tidak ada habisnya. Selain itu inti sihir ini terdiri dari bintang 6 dan bintang 7. Sementara itu Chaos Overlord pada saat ini segera berkata bahwa pada saat ini ada sekitar 100 inti sihir bintang 7 dan 1000 inti sihir bintang 6. Apakah dengan jumlah yang dirinya keluarkan pada saat ini sudah cukup? Semua orang menjawab di dalam hatinya serempak bahwa ini benar-benar lebih dari cukup. Semua orang pada saat ini tercengang dan mata mereka bersinar dengan emas. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera menekan kegembiraan di dalam hatinya, kemudian Xiaoyan pun menarik nafas dan berkata bahwa pada saat ini dirinya ingin mengungkapkan sesuatu kepada kepala Chaos Overlord, lalu Chaos Overlord pun menyela perkataan Xiaoyan dan memerintahkan Xiaoyan untuk menyebutnya dengan kata paman. Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa nilai inti sihir ini jauh dari sebanding jika dibandingkan dengan 100.000 botol cairan roh bening dan pil huntian ini. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada paman atas hadiah murah hatinya. Chaos Overlord pada saat ini tersenyum nyaman melihat ekspresi dari Xiaoyan. Tentu saja dirinya benar-benar sangat senang atas kesederhanaan dari Xiaoyan. Selain itu dirinya juga sangat senang untuk pengertian dan keterbukaan dari Xiaoyan. Jadi dirinya tidak suka berurusan dengan manusia karena manusia memiliki terlalu banyak muka, namun dirinya menyukai orang pintar dan dirinya lebih menyukai orang pintar yang berterus terang. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tipe yang disukai oleh Chaos Overlord. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ingin benar-benar sangat senang sebelum akhirnya menyimpan pil ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Chaos Overlord pun bertanya kepada Xiaoyan, berapa banyakkah pil kultivasi sumsum yang bisa Xiaoyan sempurnakan? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki cadangan bahan obat yang cukup untuk memurnikan pil kultivasi sumsum. Xiaoyan bisa menjamin bahwa mereka akan mendapatkan 200 butir ketika mereka membawa Kailin. Mendengar hal tersebut Chaos Overlord pun pada saat ini tertawa dengan sangat senang.
Pada saat ini hubungan di antara Xiao Yan dan Chaos Overlord benar-benar sangat baik. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa berhubungan dengan anggota keluarga dari klan Warcraft ini sangat menyenangkan. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord segera bertanya, pil apalagikah yang Xiao Yan miliki untuk dimurnikan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum kecut dan berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki beberapa pil untuk anggota inti klan Xiao. Menanggapi hal tersebut semua anggota dari klan Warcraft pada saat ini mengerti maksud perkataan dari Xiao Yan. Chaos Overlord pun segera berkata agar Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Anggota garis keturunannya pada saat ini tidak akan pernah menyebarkan resep-resep ini. Xiao Yan pun mengangguk karena pada saat ini Xiao Yan sudah memiliki kepercayaan kepada mereka. Xiao Yan pada akhirnya mulai memperkenalkan pil-pil ini kepada mereka. Xiao Yan berkata ada beberapa yang hampir tidak berguna untuk keluarga Warcraft, oleh karena itu Xiao Yan tidak akan memperkenalkan mereka yang tidak dibutuhkan. Pada saat ini Xiao Yan memiliki dua buah pil yang dapat berguna bagi keluarga Warcraft. Yang pertama adalah gel pil atau pil percepatan yang dapat mempercepat kecepatan seseorang secara instan. Pil ini baik digunakan untuk melarikan diri atau memburu musuh. Sementara itu pil yang kedua sejenis pil tidak terlihat yang dapat menyembunyikan tubuh, tetapi pada saat yang bersamaan mereka tidak boleh bergerak dan akan sangat sulit untuk dideteksi. Efek dari pil ini benar-benar tidak terduga dalam hal penyergapan atau pelarian. Chaos Overlord pada saat ini melotot dan berkata bahwa itu adalah obat yang sangat bagus. Mereka semua benar-benar akan memiliki efek magis pada keluarga Warcraft. Karena pil gaib ini akan dapat menambah sarana penyelamat hidup bagi mereka yang tidak cukup kuat ketika bertempur. Sementara itu pil percepatan dapat menutupi kekurangan kecepatan dari klan Chaos, dan itu juga dapat meningkatkan kecepatan dari klan Phoenix Api yang bagus dalam kecepatan dalam waktu singkat. Tampaknya pada saat ini dirinya membutuhkan semuanya dan setidaknya masing-masing 500 butir. Di sisi lain Huo Kai Huang belum pernah melihat Chaos Overlord kehilangan ketenangannya di depan para junior. Dirinya sedikit terkejut dan berkata bahwa Chaos Overlord pada saat ini benar-benar serakah. Pada saat ini bahkan Chaos Overlord tidak bertanya, apakah ada bahan obat untuk disuling oleh Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan berkata agar mereka jangan khawatir. Pada saat ini Xiao Yan masih memiliki cukup banyak bahan obat di Xiao Mansion. Setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Huo Kai Huang dan berpikir sejenak. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa ada sejenis obat mujarab dan Xiao Yan pikir bibi Huo Kai Huang akan sangat tertarik dengannya. Pada saat ini Xiao Yan ingin memberikan masing-masing kepada bibi Huo Kai Huang dan Nona Huo Hong Er. Tetapi sebelum itu mari mereka perjelas dulu tentang pil ini. Huo Kai Huang pun pada saat ini melotot dan sedikit tertarik dan bertanya pil jenis apakah itu. Semua orang di Xiao Mansion pada saat ini menebak bahwa Xiao Yan pasti akan memberikan pil peremajaan. Mereka semua saling memandang dan tersenyum. Mereka tentu menyadari bahwa efek dari pil peremajaan ini digilai oleh banyak wanita. Pada akhirnya benar saja Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan memberikan pil peremajaan. Huo Kai Huang yang merasa sangat akrab segera mengulangi kata pil peremajaan dari bibirnya. Sementara itu Huo Hong Er pada saat ini berteriak, apakah itu benar-benar pil peremajaan? Setelah itu dirinya dengan bersemangat menarik lengan Huo Kai Huang dan berkata dengan gembira. Huo Hong Er berkata bahwa dirinya telah memberitahu ibunya sebelumnya bahwa seluruh benua pada saat ini sedang mengejar pil ini. Bahkan pil ini benar-benar menjadi topik pembicaraan yang sangat panas dan paling mahal di benua Dodi. Pil termahal ini sangat sulit untuk ditemukan, oleh karena itu Huo Hong Er menyarankan ibu untuk membelinya juga. Seketika mata Huo Kai Huang yang indah pun seketika bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, lalu dirinya akhirnya segera menoleh kembali ke arah Xiao Yan dan bertanya dengan heran, apakah Xiao Yan baru saja berkata Xiao Yan ingin memberinya dan Huo Hong Er 2 pil? Apakah Xiao Yan benar-benar ingin memberikan kepada mereka 2 pil peremajaan? Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini merasa sedikit kebingungan.
karena pil permajaan macam apa yang sebenarnya membuat Huo Kai Huang pada saat ini kehilangan ketenangannya. Lalu dirinya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah pil macam itu. Mengapa pil permajaan ini bisa menjadi perbincangan yang paling panas dan menjadi pil paling mahal dan paling sulit ditemukan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata, jika ini adalah pil yang berada di peringkat kelima, pil ini sesungguhnya tidak berguna dalam kultivasi dan ini hanya bisa berguna bagi seorang wanita. Seketika Chaos Overlord pun bergumam kecewa sebelum akhirnya bertanya, apa gunanya pil permajaan ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan terus menjelaskan, Xiao Yan berkata bahwa itu bisa membuat orang terlihat lebih muda dan bisa membuat orang awet muda. Mendengar hal tersebut Chaos Overlord pun segera berkata, ternyata itu memang memiliki efek magis. Sementara itu Huo Kai Huang pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa dirinya benar-benar harus memilikinya. Sementara itu Xiao Yan berbalik dan bertanya kepada Zhen Ni, apakah Zhen Ni pada saat ini memiliki dua pil remajaan di cincin penyimpanannya? Zhen Ni pun tersenyum sedikit dan membalikkan tangannya dan segera muncul dua pil permajaan. Zhen Ni pun segera menyerahkannya kepada Xiao Yan dan Xiao Yan mengambilnya. Kemudian Xiao Yan pun segera menyerahkannya ke Huo Kai Huang dan berkata, sejujurnya pil permajaan juga merupakan resep rahasia eksklusif dari Xiao Yan. Pil ini disempurnakan oleh Xiao Mansion sebelum akhirnya dijual secara eksklusif oleh aliansi bisnis. Huo Kai Huang pada saat ini hanya bisa melotot menatap ke arah pil permajaan di tangannya. Dirinya berkata jika begitu permasalahannya maka pil ini sangat berharga. Setelah itu dirinya langsung menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa semua alkemis pasti kekurangan bahan obat langka untuk memurnikan beberapa obat tingkat tinggi. Pada saat ini keluarga Warcraft terletak di hutan primitif yang sangat luas. Ini adalah tempat misterius yang belum pernah dikunjungi oleh manusia sejak zaman kuno. Jadi sumber energi kaisar atau energi Dou benar-benar berlimpah dan aura langit dan bumi di sana juga cukup kuat. Area inti dipenuhi dengan suasana kekacauan dan ada banyak tumbuhan yang tumbuh budayakan. Dan jika Xiao Yan tidak memiliki bahan obat di luaran maka Xiao Yan bisa menggambar dan memberikan gambar itu kepada mereka, dan mereka akan mencari ramuan yang digambarkan oleh Xiao Yan kepada mereka. Dirinya tidak berani mengatakan bahwa semuanya ada di sana tetapi harapannya selalu lebih tinggi. Tentu saja Xiao Yan juga bisa datang sendiri atau secara langsung. Pada saat itu mereka akan menyambut Xiao Yan dengan sangat baik. Mendengar hal itu Xiao Yan sangat gembira dan berkata bahwa itu sangat hebat. Xiao Yan berpikir bahwa manusia tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah keluarga Warcraft selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi bukankah itu artinya tanaman obat di sana tidak pernah dipetik? Terlebih lagi ini adalah tempat yang sangat indah dan tidak mungkin kekurangan ramuan bermutu tinggi. Bahkan mungkin Xiao Yan bisa menemukan peringkat ke-8 atau bahkan peringkat ke-9. Xiao Yan pada akhirnya menggaruk kepalanya dengan sangat senang. Xiao Yan hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Huo Kai Huang. Xiao Yan pun berusaha untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya hingga akhirnya Xiao Yan teringat sesuatu. Xiao Yan pada saat ini teringat buah kehidupan yang merupakan pil tingkat ke-6. Dinamai buah kehidupan karena efek magisnya menghidupkan kembali orang mati dan bentuknya seperti bunga, tetapi bahan utama untuk memurnikan buah kehidupan ini sangat sulit ditemukan yakni rumput keabadian. Rumput keabadian ini memiliki 9 daun dan warna daunnya merah seperti api. Selain itu ada pola berbentuk burung phoenix di atasnya dan hanya tumbuh di hutan phoenix. Selain itu rumput ini hanya akan matang setiap 500 tahun sekali. Xiao Yan berpikir karena Huo Kai Huang mengusulkan untuk pergi ke wilayah keluarga Warcraft, maka Xiao Yan teringat bukankah garis keturunan dari keluarga Warcraft adalah Phoenix Api? Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menanyakan mengenai hal ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya menceritakan apa yang dirinya butuhkan pada saat ini. Setelah mendengar cerita dari Xiao Yan, Huo Kai Huang pun tertegun sejenak.
dirinya pun segera mengerutkan kening dan memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata bahwa itu digunakan ketika garis keturunan dari Phoenix apinya berada di Nirwana. Namun pada saat ini untuk apa Xiao Yan menginginkan rumput abadi ini? Apakah itu juga adalah bahan obat? Mendengar pertanyaan ini Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan memiliki resep untuk itu dan dibutuhkan satu tanaman untuk membuatnya. Huo Kai Huang pada saat ini sangat terkejut dengan khasiat ramuan eksklusif dari Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya segera bertanya dengan rasa ingin tahu, ramuan apakah itu? Xiao Yan pun tersenyum dan menjawab dengan jujur ketika Xiao Yan menyebutkan bahwa itu adalah buah kehidupan. Mendengar nama ramuan ini saja sudah sangat menarik dan mata Huo Kai Huang pada saat ini berubah menjadi sangat cerah. Dirinya masih penasaran dan lanjut bertanya apakah efek dari ramuan ini. Dirinya tidak memiliki banyak rumput abadi dan pada saat ini dirinya hanya menyimpan 10 tanaman untuk cadangan, oleh karena itu dirinya hanya bisa memberinya 20. Xiao Yan benar-benar sangat gembira dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Sementara itu Huo Kai Huang segera menghentikan Xiao Yan. Dirinya lanjut berkata agar Xiao Yan jangan bersemangat dan mendengarnya terlebih dahulu. Dirinya pun segera menghitung 20 rumput abadi dari cincin penyimpanannya dan lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan sambil menyerahkan rumput abadi. Dirinya berkata bahwa ini adalah 20 rumput abadi. Dirinya tidak peduli jika Xiao Yan berhasil memperbaiki 20 buah kehidupan, tetapi pada saat itu Xiao Yan harus memberinya 10 potong dan bagaimana dengan kesepakatan ini? Mendengar hal itu Xiao Yan pun langsung setuju dan berkata itu tidak masalah. Xiao Yan pun segera mengambil 20 tanaman rumput abadi dan tidak dapat menenangkan kegembiraan di dalam hatinya. Xiao Yan menyadari bahwa buah kehidupan ini hanya berada di peringkat ke-6. Dengan teknik alkemis peringkat 7 Xiao Yan pada saat ini serta peningkatan kekuatan spiritual dan api surgawi, maka tingkat keberhasilan pemurnian dapat dikatakan mencapai 100%. Xiao Yan benar-benar sangat gembira karena 10 buah kehidupan sama dengan perlindungan 10 nyawa tambahan. Pada akhirnya kedua belah pihak pun merasa sangat senang setelah pertukaran ini. Mereka pun lanjut berbicara ke topik berikutnya dengan santai dan bahagia. Tetapi pada saat ini hanya Nan Erming dan Huo Hong Er yang menderita. Pada saat itu bermula dari sepotong liontin giok keduanya pada akhirnya telah membekaskan citra cinta di hati masing-masing. Keduanya mengingat wajah di hati masing-masing. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu kembali pada saat ini. Emosi yang dipenuhi dengan kerinduan pada saat ini meledak-ledak di hati masing-masing. Tetapi ada cukup banyak orang di sini yang mengobrol dan tertawa bahagia. Oleh karena itu keduanya hanya bisa melirik satu sama lain secara sembunyi-sembunyi, bahkan mereka tidak berani bertatapan lebih lama ketika tatapan mereka saling bertemu. Xiao Yan yang memiliki kekuatan spiritual di tahap akhir keadaan Yi pada saat ini memiliki indera yang sangat tajam, dirinya bisa merasakan aura Nan Erming dan pada saat ini dirinya sadar suasana hati Nan Erming tidak stabil. Lalu dirinya diam-diam menatap mata Nan Erming dan melihat ke arah Huo Hong Er yang segera menghindari tatapannya. Menyadari hal ini Xiao Yan berpikir apakah ini adalah saat yang tepat untuk menjodohkan Nan Erming. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas di tengah-tengah obrolan semua orang. Xiao Yan pada akhirnya secara tiba-tiba berbicara kepada Huo Kai Huang. Xiao Yan berkata bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan bibi Huo Kai Huang. Bolehkah pada saat ini Xiao Yan meminta bibi Huo Kai Huang untuk pindah dan membicarakan hal ini? Mendengar perkataan ini Huo Kai Huang dan Chaos Overlord saling memandang. Mereka bertanya melalui mata masing-masing dan benar-benar tidak tahu apa maksud dari Xiao Yan. Tetapi pada saat ini Huo Kai Huang masih tetap mengganggu kepada Xiao Yan dan mengikuti Xiao Yan. Semua orang Xiao Mansion juga pada saat ini bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Mereka mengangkat sudut mulut mereka menjadi senyum penuh arti. Tentu saja pada saat ini Nan Erming juga tahu bahwa ada arus hangat yang melonjak di dalam hatinya. Dirinya tentu saja menantikan hal ini tetapi dirinya tidak memiliki banyak harapan.
dirinya pada saat ini hanya bisa berdiri gugup dan berharap akan ada kabar baik. Sementara itu di sisi lain setelah cukup jauh dari kerumunan, Xiao Yan dan Huo Kai Huang pun berhenti dan membuat tirai agar percakapan mereka tidak tembus keluar. Pada akhirnya Huo Kai Huang yang benar-benar ingin tahu maksud dari Xiao Yan memulai pembicaraan. Dengan sedikit senyum dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, hal penting apakah yang Xiao Yan perlu bicarakan kepadanya? Xiao Yan bukanlah seseorang yang dapat berbicara mengenai permasalahan asmara dengan sangat fasih. Selain itu ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan sebagai mak comblang. Lalu kulit Xiao Yan pada saat ini berubah dan dirinya bergumam lama sebelum akhirnya berbicara dengan gugup. Lalu Xiao Yan berkata agar bibi Huo Kai Huang memaafkan kelancangan Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apakah Nona Huo Hong Er pada saat ini bisa menikah. Huo Kai Huang pun tidak bisa menahan diri untuk sesaat mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Dirinya menunjukkan sedikit kebingungan dan tidak tahu apa yang ditanyakan dan dimaksud oleh Xiao Yan. Apakah mungkin pada saat ini Xiao Yan jatuh cinta kepada Huo Hong Er? Tetapi hal itu tidak akan mungkin dan apakah Xiao Yan pada saat ini akan melamar bawahannya yang tampan itu? Melihat Huo Kai Huang yang terdiam, Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bagaimana caranya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bukan orang yang cocok untuk melamar orang lain. Jika Zenni berada di sini maka Xiao Yan pasti akan terselamatkan. Oleh karena itu tanpa sadar Xiao Yan menoleh ke arah kerumunan. Namun bersamaan dengan itu Huo Kai Huang pun mengikuti tatapan Xiao Yan dan melihat Chaos Immortality menatap ke arah mereka dengan perasaan ingin tahu. Huo Kai Huang pun segera salah paham dan berpikir bahwa inilah permasalahannya. Dirinya diam-diam menertawakan kegugupan Xiao Yan sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Huo Kai Huang pun menghela nafas pelan dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar seseorang yang memiliki hati. Chaos Immortality benar-benar beruntung bisa memiliki saudara seperti Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tercengang dan bertanya tajam, mengapa Huo Kai Huang menyebutkan Chaos Immortality? Untuk sementara Xiao Yan hanya bisa mendengar Huo Kai Huang yang curhat. Huo Kai Huang pada saat ini bertanya bagaimana menurut Xiao Yan mengenai Chaos Immortality. Chaos Immortality dan Huo Hong Er sudah melekat pada saat mereka masih kecil. Melihat kedekatan itu dirinya memutuskan untuk menjodohkan mereka berdua, tetapi setelah Huo Kai Huang memperhatikan lebih jauh, sepertinya hanya ada cinta antara kakak dan adik di antara mereka berdua. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit lega. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini pun segera menghela nafas dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata tampaknya bibi Huo Kai Huang pada saat ini telah salah paham. Xiao Yan tidak bermaksud mengatakan apapun atas nama saudara Chaos Immortality. Pada saat ini Xiao Yan tidak tahu tentang Chaos Immortality dan Nona Huo Hong Er sebelumnya. Tetapi pada saat ini Xiao Yan ingin melamar kepada bibi Huo Kai Huang atas nama saudaranya yakni Nan Erming. Huo Kai Huang pada saat ini cukup terkejut dengan perkataan dari Xiao Yan. Xiao Yan tidak memberi nafas dan dengan sedikit senyum Xiao Yan mulai melobi untuk Nan Erming. Xiao Yan berkata bahwa agar bibi Huo Kai Huang memikirkan ketika Nona Huo Hong Er dalam permasalahan, dirinya telah diselamatkan oleh Nan Erming dan Xiao Zhan pada saat itu. Bukankah itu dapat dikatakan sebagai takdir mereka? Selain itu tidakkah bibi Huo Kai Huang memperhatikan bahwa cara mereka memandang satu sama lain benar-benar tidak biasa? Huo Kai Huang pada saat ini merenung sejenak dan menyadari sifat dari Huo Hong Er. Dirinya adalah orang yang pemalu dan pendiam tetapi dirinya masih menemukan segala macam alasan dan bahkan menyelinap ke kota Juxi. Dirinya benar-benar mencari sosok lelaki ini yang ternyata adalah Nan Erming. Huo Kai Huang pada akhirnya mau tidak mau menunjukkan ekspresi cemberut. Sementara itu Xiao Yan terus masuk dengan jurus 1000 kata. Xiao Yan meminta agar bibi Huo Kai Huang pada saat ini menenangkan dirinya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa keluarga Warcraft tidak pernah berhubungan dengan orang asing apalagi menikah. Terlebih lagi Nan Erming memang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi bukankah tidak ada latar belakang bukan berarti tidak memiliki bakat?
terlebih lagi setahu Xiao Yan pernikahan campuran antara Phoenix dan ras apapun tidak akan mempengaruhi warisan garis keturunan Phoenix. Dengan begitu maka yang terpenting adalah mereka saling mencintai secara mendalam. Bibi Huo Kai Huang adalah ibu dari Nona Huo Hong Er dan tentu dirinya akan berharap bahwa Nona Huo Hong Er akan memiliki kehidupan yang bahagia di masa depan. Jika Bibi bersikeras untuk menghentikan mereka berdua dan menikahkan Nona Huo Hong Er dengan orang yang tidak dirinya sukai, apakah menurut Bibi Nona Huo Hong Er akan bahagia? Jika itu terjadi bukankah Nona Huo Hong Er akan menyerahkan Bibi sepanjang hidupnya? Mendengar perkataan Xiao Yan ini Huo Kai Huang pun terguncang. Semua yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang masuk akal. Pada akhirnya Huo Kai Huang mengangkat rambutnya yang melayang di depan dahinya. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan tenang dan mata yang indah. Dirinya pun menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata pada saat ini dirinya ingin bertanya dengan jelas secara pribadi kepada Chaos Immortality terlebih dahulu. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Huo Kai Huang. Di sisi lain Huo Kai Huang meminta Xiao Yan untuk memanggil Huo Hong Er dan Chaos Immortality. Xiao Yan pun tersenyum karena pada saat ini Xiao Yan merasa masih memiliki harapan. Terlebih lagi dari apa yang dikatakan oleh Huo Kai Huang bahwa Chaos Immortality dan Huo Hong Er pada saat ini tidak memiliki hubungan percintaan, lalu perasaan di antara mereka hanya sebatas kakak dan adik. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya sudah menoleh untuk menatap ke arah Chaos Immortality. Xiao Yan segera memberi isyarat kepada Chaos Immortality dan Huo Hong Er untuk mendekat. Lalu ruang latihan yang masih sedikit bising pada saat ini tiba-tiba terdiam dan semua orang di Xiao Mansion juga tercengang. Pada saat ini terutama Nan Erming yang memandang ke arah Huo Hong Er kemudian ke arah Xiao Yan. Dirinya bertanya-tanya mengapa permasalahan ini terkait dengan Chaos Immortality. Semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi kebingungan dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Chaos Overlord juga pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu, tetapi dirinya tidak peduli dan hanya melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya memalingkan pandangannya. Sementara itu di sisi lain setelah Chaos Immortality dan Huo Hong Er sampai mereka memiliki kegelisahan di dalam hati masing-masing, mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan dibicarakan dengan mereka berdua. Akhirnya Xiao Yan terbatuk untuk memecahkan keheningan sebelum akhirnya berbicara kepada Huo Hong Er. Xiao Yan berkata bahwa dirinya baru saja berbicara dengan Bibi Huo Kai Huang. Xiao Yan menanyakan mengenai pernikahan Huo Hong Er. Oleh karena itu Bibi Huo Kai Huang memanggil mereka ke sini untuk menanyakan keinginan mereka pribadi. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini sudah mengetahui arah pembicaraan ini. Pada saat ini Chaos Immortality bingung untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Akhirnya dengan kilatan tekad Chaos Immortality mengirim permintaan maaf kepada semuanya. Chaos Immortality dengan sungguh-sungguh berkata bahwa Huo Hong Er akan selalu menjadi adiknya. Meskipun Huo Kai Huang sudah siap secara mental tetapi ketika dirinya mendengar perkataan ini, ekspresinya pada saat ini masih berubah menjadi gelap. Dirinya menunjukkan kepahitan dan keberuntungan di hatinya benar-benar musnah. Sementara itu Huo Hong Er pada saat ini sangat gembira, tetapi ketika dirinya menatap wajah ibunya, dirinya dengan cepat menundukkan kepalanya lagi dan menahan senyum bahagia di bibirnya. Xiao Yan juga pada saat ini diam-diam senang oleh karena itu dirinya segera lanjut mulai berbicara mengenai hal ini. Xiao Yan dengan sengaja segera bertanya kepada Huo Hong Er bagaimana dengan Nona Huo Hong Er. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini pada saat ini Huo Hong Er benar-benar bingung untuk mengutarakan perasaannya, tetapi dirinya pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu. Dirinya benar-benar tidak merasa nyaman dalam keadaan yang mendebarkan seperti ini. Oleh karena itu dirinya pun dengan suara malu-malu segera berkata bahwa kakak Chaos Immortality adalah saudaranya. Kakak Chaos Immortality akan selalu menjadi saudaranya sampai dirinya mati. Mendengar hal itu Xiao Yan pun pada akhirnya segera tersenyum. Sementara itu Huo Kai Huang tertegun sejenak dengan kecewa dan menghela nafas perlahan. Namun pada saat ini dirinya benar-benar menyadari kebahagiaan dari anaknya adalah hal yang paling penting.
Oleh karena itu dirinya pun menekan kekecewaannya ini sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Chaos Immortality. Pada akhirnya dirinya segera berkata bahwa Chaos Immortality dan Huo Hong-er memiliki ikatan kakak dan adik yang sangat kuat. Jika Chaos Immortality jatuh cinta dengan seorang gadis di klan dan merasa malu untuk memberitahunya, maka beritahu Bibi Huo Kai Huang, maka Bibi Huo Kai Huang akan berbicara untuk Chaos Immortality. Mendengar hal tersebut, Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa tiba-tiba tersipu malu. Melihat ekspresi ini semua orang menyadari sepertinya Chaos Immortality telah memiliki seseorang yang disukai. Pada akhirnya Huo Kai Huang pun segera bertanya, apakah Chaos Immortality pada saat ini memiliki seorang wanita yang dirinya sukai? Baik Xiao Yan dan Huo Hong-er pada saat ini menatap tajam ke arah Chaos Immortality yang tertunduk. Sikap tidak biasa yang ditampilkan oleh Chaos Immortality ini membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Chaos Immortality pada akhirnya mengangkat kepalanya dan mulai berbicara dengan gugup. Chaos Immortality memberanikan diri dan menghela nafas panjang. Pada akhirnya dirinya berkata bahwa wanita yang dirinya sukai adalah Huo Yun. Ekspresi dari Huo Kai Huang pun seketika bergetar sementara Huo Hong-er membuka mulutnya dengan kaget. Tetapi dengan segera setelah itu melihat kegembiraan di wajah mereka berdua, melihat ekspresi dari Huo Kai Huang, Xiao Yan menyadari bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sangat bersemangat, maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya, karena wanita yang baru saja disebutkan juga bernama Huo dan pasti juga dari keluarga Phoenix Api. Setelah melihat keraguan-raguan dari Chaos Immortality dan keterkejutan dari Huo Kai Huang dan Huo Hong-er, maka tampaknya wanita bernama Huo Yun ini tampaknya sangat dekat dengan Huo Kai Huang dan Huo Hong-er, bahkan kemungkinan dirinya juga sangat dekat dengan Bude Yanti yang melegenda.